Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama Noni. Kali ini Noni akan membahas tentang bagaimana cara membuat personal statement atau yang biasa disebut pernyataan pribadi. Pernyataan pribadi ini biasanya digunakan untuk mendaftar ke kampus atau juga untuk melamar beasiswa. Nah, kali ini Noni akan bahas tentang bagaimana cara membuat personal statement untuk mendaftar ke kampus ya. Oke, kita akan bahas personal statement mulai dari jumlah katanya dulu. Biasanya personal statement ini meminta kita untuk membuat 500 kata sampai dengan 1000 kata. Ini tergantung dari guidance di tiap universitas. Biasanya minimal itu 500 kata yang kita gunakan untuk membuat personal statement. Terus apa sih isi dari personal statement? Dari katanya sendiri, personal statement adalah pernyataan pribadi. Berarti ini sangat personal ya teman-teman. Dan ini sangat genuine, tidak menceritakan tentang orang lain, tapi ini adalah menceritakan tentang diri kita yang asli. Pertanyaan personal statement yang sering ditemukan adalah, mengapa kita memilih kampus X? Biasanya ketika kita mendapat pertanyaan seperti ini, kita awalnya udah punya pandangan nih, kenapa kita harus memilih kampus tersebut. Contoh, misalnya saya memilih kampus Universitas Manchester atau Manchester University yang ada di Inggris. Nah, ketika saya memilih kampus Manchester, pastinya saya udah memiliki alasan. Baik itu terkait dengan kurikulumnya, dengan lokasi kampus, atau dengan pengajar yang saya kagumi. Dan yang paling utama sebenarnya kita harus menemukan passion apa sih yang bisa membuat kita akan pergi ke kampus tersebut, ke jurusan tersebut. Hal ini sangat-sangat penting dan sangat mendasar ketika kita membuat personal statement. Untuk pertanyaan kedua, biasanya ditanyain apa sih harapan kita untuk sekolah kita di sana. Ketika kita sekolah di kampus tersebut, harapan kita ketika studi di sana itu apa? Apakah kita akan berkontribusi dalam bidang komunikasi, bidang teknologi, atau skill yang kita punya, kemudian kita terapkan di kampus tersebut? Hal itu menjadi hal dasar juga kenapa kita memilih kampus atau jurusan tersebut dan apa yang bisa kita kontribusikan kepada kampus tersebut terkait dengan skill kita. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana jurusan ini atau kursus ini itu cocok dengan tujuan masa depan kamu? Ini sama aja dengan kita merencanakan career plan ya. Jadi nanti bisa dikorelasikan dengan rencana karir kita setelah kita lulus dari universitas ini atau jurusan ini. Nah, setelah kita tahu pertanyaan-pertanyaan dari personal statement yang dimana dalam 500 kata atau lebih kita harus menjelaskan secara konkret dan jelas kenapa kita memilih kampus atau jurusan tersebut dan apa rencana karir kita. Hal ini yang akan dinilai oleh admisi di kampus, apakah kita layak dan cocok untuk ada di kampus mereka. Langsung aja ya, kita akan lihat contoh konkretnya dari Vince Gotera, yang dimana beliau adalah seorang akademisi dari Amerika. Jadi Vince Gotera ini udah banyak banget membaca personal statement dari muridnya. Dan Vince Gotera ini menulis dalam sebuah artikel yang sangat bagus sekali. Judulnya How to Build a Great Personal Statement or Purpose. Bahwa personal statement itu harus punya hook. Hook itu adalah kalimat pembuka atau opening statement yang bisa membuat admisi kampus itu sangat terpesona atau tertarik dengan personal statement kita. Ada contoh nih yang diberikan oleh Vince Gotera tentang bagaimana cara membuat tulisan yang bisa lebih hidup dan bisa menarik bagi admisi yang membaca. Kita bacain ya. Daripada kita mengatakan, I used to work
on an assembly line in a television factory, and one day I decide that I hate to get out of there. So, I went to college for save my own life. Lebih baik gunakan kata-kata ini atau kalimat ini. On Thursday, I had soldered the green wire on the same place on the television remote, and I realized the solder fumes were rotting my brain. I decided college would be my salvation. Dari kalimat yang sudah saya bacakan tadi, ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Kalau teman-teman lebih menarik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kenapa sih Vince Gotera ini lebih menekankan kepada tulisan yang lebih hidup? Karena tulisan yang hidup ini akan membawa pembaca untuk merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Dan hal inilah yang menjadi ketertarikannya untuk terus membaca, untuk terus melihat cerita kita. Oke, untuk paragraf yang selanjutnya, teman-teman juga bisa nih pakai ABC. ABC method ini saya ambil dari guidebooknya Manchester University. Jadi mereka buat panduan bagaimana cara menulis personal statement yang bagus dan terstruktur. Wah, keren banget ya. Jadi apa sih ABC ini? Nah, ABC ini adalah singkatan dari A. A adalah activity atau aktivitas yang dimana kita harus menanyakan pada diri kita nih. What have you done? Apa yang udah pernah kita lakukan atau apa yang udah pernah kita selesaikan? Lalu untuk B adalah benefit. Benefit adalah what skills have you gained? Jadi skill apa yang bisa kita bawa ke kampus? Kita punya skill apa sih ketika kita mendaftar ke kampus tersebut? Kemudian untuk C adalah course, yaitu jurusan itu sendiri, yang dimana kita harus nanyain sama diri kita, how will this prepare you for the course? Jadi dari pertanyaan A, B tadi, kita akan menyimpulkan bahwa kursus ini adalah cocok bagi saya karena saya memiliki skill A, B, C, D. Oke, kita langsung ke contoh konkretnya aja ya, supaya lebih jelas. Untuk A, contoh kalimat yang bisa dibuat adalah seperti ini. I'm the school captain on the football team. B, this shows I have good communication and team working. And C, this is relevant to business studies as being able to communicate effectively is an important skill when working on group project. Wow, kelihatan banget ya kalau ABC method ini bisa membawa kita atau memudahkan kita untuk menceritakan sebenarnya kita ini sudah melakukan apa, terus skill apa yang udah kita punya, dan skill itu bisa bermanfaat untuk kursus-kursus yang akan kita ambil atau jurusan yang kita ambil. Nah, dari penjabaran yang udah saya jelaskan tadi, ada beberapa hal yang juga harus diingat loh, teman-teman. Ketika kita membuat sebuah personal statement, usahakan bahwa ini adalah kata-kata yang kita buat sendiri. Tidak plagiat, artinya mengambil dari internet atau mengambil dari artikel. Hal ini perlu sangat dihindari, karena ketika kita udah memplagiat atau mengcopy paste lebih tepatnya ke dalam personal statement kita, ini akan jadi catatan yang kurang baik bagi admisi. Dan tentunya personal statement kita ya bisa dibilang plagiarism. So, kita nggak mau kan kalau personal statement ya udah kita buat selama beberapa bulan, ya dianggap plagiat. Sedih banget kan? Solusi yang bisa kita ambil adalah gunakan parafrase atau mengganti kata yang sejenis artinya. Bisa kita ubah kata yang sepadan artinya, maka hal itu bisa menghindari dari plagiat. Oke teman-teman, segitu aja sharing hari ini tentang bagaimana cara membuat personal statement yang outstanding dan keren. Tentunya dengan personal statement yang asli tentang diri kita dan jujur,
akan sampai ke admisi di sana ketika membaca. Jadi buat personal statement harus jujur dan asli tentang diri kita. Keep studying. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.